Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan the journey of Al-Fatihah kita gitu ya. Kita lanjutkan perjalanan Al-Fatihah kita di siang hari ini. Kita siap-siap untuk deep dive gitu ya kira-kira. Kalau kita mau berbicara bahwa konteks yang sudah kita pahami gitu, mungkin kita akan sedikit untuk remind gitu, sedikit untuk mengulang sedikit aja gitu ya, supaya nanti masuk ke berikutnya, karena kita masuk loncat, bunga loncat ya, maksudnya masuk ke 1.24. Bismillah, alhamdulillah, Malik ya, kita ngomongin Malik Yaumiddin hari ini. Bismillah ya, oke. Jadi mudah-mudahan 1, 2, 3-nya udah bukan ucapan gitu ya, tapi udah mulai jadi aplikasi gitu. Udah mulai sadar bahwa Bismillahirrohmanirrohim, oke. Itu kan dalam gitu ya, bahwa saya ngerjain ini juga bukan atas kepentingan saya gitu. Saya ngerjain ini bukan atas keinginan, ekspektasi, enggak gitu. Makanya kan kita udah ulang-ulang ya, sekali lagi, bukan menyalahkan, bukan mau sok-sok merevisi gitu para ahli yang menerjemahkan. Saya rasa itu juga mereka orang-orang hebat gitu ya, yang ya tanpa mereka mungkin pengertian ini juga nggak nyampe ke kita gitu. Tetapi kita dalami dalam konteks yang lebih esensial gitu intinya. Karena esensial itu tidak pada kata-kata atau hurufnya gitu intinya. Oke ya, kita mulai ya. Bismillah, Bismillah. Ya, Bismillahnya yang Bismillah. Oke. 1 ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepaket gitu ya. Ingat ya, Al-Fatihah itu diawali dengan ba. Ba itu bentuknya kayak mangkok. Itu adalah wadah gitu ya. Jadi kita ini wadah atau isi sih sebenarnya gitu. Nanti kita akan mengerti. Karena nanti di dalam pemahaman yang lebih dalam ya, wadahnya di luar ya isinya pasti di dalam dong. Gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa perbedaan wadah lah yang membuat kita memandang segala sesuatu jadi berbeda gitu. Padahal kalau kita punya jadi gini, ada kesadaran wadah dan ada kesadaran isi. Dah gitu dulu ya, paling gampang. Kalau kesadaran wadah yang bermain, nanti yang kita lihat adalah bentuk teksturnya. Tapi kalau kesadaran isi yang bermain, yang kita lihat adalah meaningnya. Oke ya, kita ngelihat warna merah, kalau cuma ngelihat warna merah, di lampu merah pasti maju gitu intinya. Tapi nanti kita akan masuk tuh, ketika ngelihat warna merah yang ngelihat isinya, saya bisa berhenti. Kenapa? Oh, warna merah ini isinya adalah membuat saya harus berhenti. Meskipun di setiap lampu merah kan nggak ada ya kata-kata berhenti di lampu merah, waktu lampunya merah nggak ada. Tetapi itu sudah menjadi universal understanding gitu. Maka ada buta huruf, ada buta makna. Buta warna, buta makna. Maaf banget ya, kita selalu mengatakan bahwa ih kamu tuh buta huruf tuh jangan dong, buta warna tuh gimana banget gitu. Tapi yang paling nggak dirasain kadang-kadang buta maknanya gitu. Padahal poin pentingnya dari pemaknaan gitu ya kira-kira. Jadi orang yang pintar baca Quran, dia tidak buta huruf. Tapi kalau pintar cuman membacakan tidak melihat tanda dan isinya, kesadaran isinya nggak muncul, ya dia buta makna gitu. Maka Quran nanti menyebutkan dialah orang-orang yang buta. Butanya bukan buta yang itu kata Allah, tapi buta mata hatinya. Makanya baca Quran tuh harus pakai mata hati gitu intinya. Meskipun diawali pakai mata kepala dulu gitu. Nah nanti menyebabkan mata kaki kita melangkah sesuai dengan keinginan-keinginan Allah gitu kira-kira. Ingat ya, kita punya 3 mata nih, ada mata kepala, mata hati, mata kaki gitu. Nah itu 3-3-nya harus sinkron gitu lah kira-kira. Oke, nah kita ulang sedikit dalam konteks basmalah. Ingat ya, kita ini dari ba menuju nun, ingat ya, itu ya, waladzdolin gitu kan, nanti nunnya di situ. Itu yang ngebedainnya cuma titik luar dan titik dalam. Artinya memindahkan dari kesadaran wadah menuju kepada kesadaran isi gitu kira-kira. Dan nanti kita mengerti bahwa kesadaran wadah dan kesadaran isi ini adalah sesuatu hal yang menjadi progressing. Makanya tiap sholat dalam konteks diulang-ulang sholatnya, karena kenapa? Secara secara kebiasaan kita ini memang sudah sangat erat dengan kesadaran wadah. Maka gampang banget untuk menilai orang, menjelekan orang, nggak cocok sedikit salah, nggak cocok sedikit sesat, nggak cocok sedikit kafir, menerakakan, itu mudah sekali gitu ya kira-kira. Dan ini nggak ada urusannya sama tahu banyak ayat, tahu banyak hadis, tahu banyak ilmu agama gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa kita lagi berbicara tentang hikmah. Hikmah itu penentuannya bukan S1, S2, S3, IQ, bukan IPK, bukan itu poinnya.
Karena wisdom ini lepas dari semua konteks intelektual gitu, emosional, karena ini nanti masuknya ke dalam kesadaran spiritual. Maka ini nggak boleh terlepas tiga-tiganya, itulah kira-kira. Oke ya, nah kita akan mulai sedikit aja kita ulang sedikit ini. Dengan nama kan kita udah paham ya, ini bukan bicara tentang dengan nama gitu. Karena kalau ada dengan nama, kita jadi ngerasa jauh nih sama Tuhan gitu. Dengan nama deh gitu. Tapi karena saya adalah wakilnya, atas nama gitu kira-kira. Tetapi kita sadari bahwa kita ini adalah wakil yang diwakilkan yang terpilih gitu. Ibu bapak kita kan harus merenungkan ya, kita tuh nggak minta lahir sih sebenarnya. Apalagi request lahir di rahim ibu siapa. Berarti kelahiran kita ini adalah sesuatu yang dalam posisi yang namanya terpilih. Kalau terpilih berarti spesial gitu. Tapi spesial di sini jangan sampai, punten pisannya mohon maaf. Ketika kita ngerasa spesial disebut dengan image of God, imago Dei, Holifah gitu. Terus kita jadi ngerasa lebih baik dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, enggak. Kita tuh nggak lebih baik dari gunung, kita tuh nggak lebih baik dari matahari, kita tuh nggak ada. Kenapa? Karena kita semua nanti ngerti di Malik Yaumidin, itu nggak ada perbedaan konteks bahwa manusia dengan makhluk lain itu derajatnya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik nih. Berbeda gitu, tetapi penugasannya yang berbeda gitu. Gitu ya, jadi ya maaf banget. Kalau kita berbicara bahwa kita ini makhluk terbaik terus jadi ngerasa lebih baik dari rumput gitu ya, ngerasa lebih baik dari tanah gitu ya, nggak bisa dong gitu ya. Makanya bismillahirrohmanirrohim, nanti kalimat berikutnya alhamdulillahirob. Di situ nanti ada kata-kata rob. Rob dalam esensial ketuhanan itu artinya sesuatu hal yang selalu mau memupuk. Rob itu mau, makanya ada tarbiyah gitu ya kalau kita sering dengar tuh. Mengajarkan, memupuk gitu ya. Poin pentingnya juga mendidik gitu kira-kira. Kita kadang-kadang lupa loh, Bu, Pak. Begitu kita beli makanan, yang kita beli itu makanannya. Dan basic penilaiannya adalah uang dengan harga gitu. Gitu ya. Kan perbedaan sederhana antara orang lagi punya uang atau enggak, ngelihat menu tuh bagian kiri atau bagian kanan gitu kira-kira. Kalau lagi akhir bulan yang dilihat bagian kanannya dulu, ini berapa? Nah gitu kira-kira gitu ya poinnya. Tapi kalau lagi awal bulan mungkin yang kiri, nggak penting yang kanannya berapa gitu. Tapi kesadaran kita mau kiri atau kanan, mau menu atau harganya, jangan lupa nih. Setiap detik kita ini dirawat oleh semesta gitu. Makanan yang nyampe ke kita, itu nggak mungkin kalau tidak ada pertumbuhan dari mulai tanah bertumbuh menjadi sesuatu diolah, dan seterusnya. Maka kalau kita melihat semangkok makanan yang ada di depan kita, kita tuh lagi ngelihat semesta raya yang luasnya besar banget gitu. Makanya kerennya tradisi Islam gitu ya, kalau ya saya di sini udah lama gitu ya di tradisi Islam. Setiap mau ngapa-ngapain pasti ada doanya. Mau makan tuh, ya Allah ya Robbana, yang di depanku ini adalah simbol dari Robmu, simbol dari engkau mendidik aku untuk tetap hidup, untuk tetap apa, dari semua semesta-semesta ini yang hadir ke sini, dari mulai tanah menjadi apa dan lain-lain, yang akhirnya menjadi nutrisi bagi jasmaniah kita gitu intinya. Nah kan sekarang banyak orang yang makan take it for granted gitu ya. Makan sambil pegang handphone, yang fokusnya ke handphonenya apa dan lain-lain, makannya kunyahan yang nggak dinikmati dan lupa dan bla 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 gitulah kira-kira. Dengan komplain apa dan lain-lain gitu. Kita lupa bahwa kita ini lagi berhubungan dengan semesta gitu. Maka kalau ada kalimat manusia yang individu gitu ya, sorry to say harus saya sampaikan, no such thing individual sebenarnya. Mau individu gimana? Sejauh-jauhnya kita mengasingkan diri masih nafas kok. Dan di situ kalau nggak ada pohon kita nggak bisa nafas juga. Kita tuh tergantung banget sama pohon gitu. Setiap pohon mengeluarkan nafas, kita menarik nafasnya. Setiap kita mengeluarkan nafas, pohon menarik nafasnya, coba bayangin. Dan kadang-kadang kita nggak care dan nggak ngeh terhadap hal-hal yang seperti ini gitu kira-kira. Karena kenapa? Merasa bahwa manusia ini Khalifah fil ard, manusia ini makhluk yang paling mulia dan sempurna gitu. Nah kemuliaan dan kesempurnaannya bukan jadi pride bahwa kita ini lebih baik dari yang lain, enggak lah gitu. Nggak ada oksigen aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu dan bapak punten ya, kalau cacing tiba-tiba hilang sekarang detik ini, 3 bulan lagi, udah nggak akan ada kehidupan. Serangga hilang detik ini, dalam kurun waktu 4 bulan lagi nggak akan ada kehidupan. Tapi ibu bapak sorry to say, kalau manusia semuanya nggak ada hari ini, bumi akan baik-baik saja gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi kita mau milih yang mana nih gitu intinya.
Oke ya, jadi kita mulai paham nih konteksnya bahwa oh atas nama, tapi jangan ngerasa gitu bahwa wah ya sekarang kan ini agak gimana ya ngomongnya, tapi kita sadari bahwa kita tuh juga nggak spesial spesial amat lah gitu intinya. Gitu ya. Jadi jangan jangan ngerasa gimana gimana lah gitu. Kita tuh nggak ada oksigen nggak bisa ngapa-ngapain gitu intinya. Gitu ya. Kita nggak ada tanah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi ya. Sekali lagi ini penting banget untuk direnungkan. Per detik ini cacing semuanya sedunia, bumi nggak ada, nggak akan ada yang merubah mengolah dari tanah menuju dan seterusnya. The end of the world lah dalam tanda petik. Makanya teman-teman ibu dan bapak, nature always win. Dah, manusia nggak ada semuanya per saat ini. Sekali lagi, bumi akan baik-baik saja gitu kira-kira. Itu ya, jadi kita mulai sadari gitu. Kalau udah mulai ngerasa saya tuh penting banget gitu ya. Kalau nggak ada saya nanti gimana gitu ya. Ya dari 7,9 miliar manusia nggak ada si Abu satu, nggak ngaruh bu. Gitulah kira-kira. Itu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan ini spirit yang bisa kita ambil untuk menyadari bahwa kita ini semua hanyalah melakukan, disadari dengan melakukan atas nama Allah. Ya, dapat ya? Nah nih, dah. Nggak terlalu panjang di sini. Kita mulai masuk nih. Jadi kalau kita bicara atas nama Allah, ini sedang berbicara bahwa ini kalimat innalillah. Oke, semua berasal ini kemarin belum didalemin ya, kita dalemin dikit aja. Duh puntennya kadang-kadang pendalamannya suka agak skip, tapi mudah-mudahan ya itu ya, mudah-mudahan ini menjadi puzzle yang indah gitulah kira-kira. Kita ulang ya. Satu ayat satu itu kalau kita melihat ada orang atau kalau kita dengar ada orang yang meninggal, itu suka ngomong kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu tuh ada ada dua kalimat yang menjadi satu kesatuan gitu. Maka satu ayat satu itu inna lillah, gitu ya. Dalam konteks ya ini satu ayat dua tuh kalimatnya semua berasal dari Allah. Dan nanti berikutnya kita akan bicara bahwa di dalam konteks Malik Yaumiddin itu nanti baru ilaihi rojiun, gitu kira-kira. Jadi 1 sampai 4 ini dari dia menuju kepada dia. Ya, nanti kita akan ngerti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yuk. Dalam konteks yang pertama ini berarti on behalf gitu ya, kira-kira ya. Saya ini mengerjakan bukan keinginanku gitu. Makanya bismillah anak TK sama bismillah orang hikmah beda pasti gitu. Gitu ya, diucapkan dan dialami itu dua hal yang berbeda gitu. Oke. Dialah yang awal dan yang akhir, ini esensial banget gitu. Jadi kalau ada kalimatnya bahwa hal paling penting dari sifat-sifat Tuhan itu kan dalam konteks ada 4 sebenarnya. Alpha Omega, inner outer. Awal akhir, zohir batin gitu. Ini poin pentingnya. Maka nanti dalam kesadaran yang lebih dalam, 4 ini nanti akan menjadi penting banget lah gitu intinya. Itu ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Tapi poin pentingnya awal akhir itu dulu. Jadi semua datang dari aku yang awal dan semua akan kembali ke aku yang akhir. Jadi awal dan akhirnya tuh titiknya sama gitu. Oke. Kita sebut awal akhir itu adalah sang laha permulaan, the truth, the reality gitu. Jadi Allah itu adalah sang energi, sang maha dan seterusnya. Nanti kita ngerti lebih dalam lagi gitu. Oke ya. Ingat ya, tulisan Allah dan Allah dua hal yang berbeda gitu. Saya nulis spidol di sini, ini bukan spidol tapi tulisannya spidol. Sekarang orang udah kayak ngerti spidol dengan tulisan padahal belum pernah ngelihat spidol benernya gitu misalkan. Makanya nanti kita ngerti kenapa rukun Islam nomor 1 adalah syahadat gitu. Ya bersaksi gitu. Makanya kalau nggak bersaksi nggak bisa. Banyak orang yang sekarang meneriakan nama Tuhan tapi belum menyaksikan Tuhan gitu. Ya akibatnya kenapa? Level 2-nya sholatnya jadi nggak nyambung gitu intinya.
Gitu ya. Oke. Atas nama berarti kita berbicara tentang konteks atas nama. Kalau atas nama, kan aku kecilnya harusnya nggak ada. Yang ada hanyalah aku besar. Berarti basmalah adalah peniadaan aku kecil. Karena yang saya lakukan adalah atas nama Allah. Makanya kita diulang-ulang tuh untuk ngingetin. Awas nih, jangan-jangan ini kepentingan kamu. Jangan-jangan ini keinginan kamu. Which is ini juga nggak bisa hilang ya, by the way. Makanya kita selalu melatih untuk melepaskan semua yang melekat. Kenapa? Karena aku besar akan eksis kalau kemelekatannya tinggi. Saya ulang ya, aku kecil akan eksis kalau tingkat kemelekatannya tinggi. Kemelekatan terhadap apa? Simple way, kemelekatan terhadap ego aja paling gampang gitu. Oke ya, dan ego ini bukan hal yang buruk, bukan. Ego tertentu yang akan membuat aku kecilnya jadi besar. Tapi ego tertentu akan membuat meniadakan aku kecil. Nah ini menarik gitu. Makanya intinya adalah saum. Saum itu adalah kontrol. Makanya abis puasa tuh disuruh saum gitu. Abis sholat itu disuruh saum, puasa gitu maksudnya. Oke ya, jadi basmalah secara esensial, ini saya sedang dalam konteks inna lillah. Kesadaran bahwa kita semua datang dari sumber yang sama. Jadi ini adalah starting pointnya, inna lillahi. Nah, kemarin udah kita bahas tuh bahwa atas nama, tapi Allah memperkenalkannya keren banget gitu. Memperkenalkannya bukan dengan powernya, bukan dengan kekuatannya, tapi saya memperkenalkan diri kepadamu dengan Rahman dan Rahim. Oke? Maka ada Rahman, ada kata-kata kasih dan ada kata sayang, gitu kira-kira. Pemurah atau lagi maha penyayang, sama lah ya. Itu nanti kita akan mengerti gitu. Karena dalam konteks Rahman itu artinya mewujudkan segala sesuatu. Rahim itu lebih kepada bagaimana melakukan yang namanya penyempurnaan, menyempurnakan. Maka orang mendapatkan Rahman belum tentu mendapatkan Rahim, gitu kira-kira. Rahman ini in general, tapi Rahim ini spesifik gitu. Ya, jadi kalau Rahman itu kasih sayang yang menyebar, kalau Rahim itu kasih sayang yang mendalam. Beda tuh ya. Jadi rahmat rahmaniyah sama rahmat rahimiyah dua hal yang berbeda gitu. Oke, ini sendiri sih sebenarnya perlu 20 SKS untuk cerita, tapi gampangannya gini, teman-teman, Ibu Bapak. Ya, gampangannya gini. 2269 aja misalkan ya. Ini supaya kita mudah untuk membedakan gitu. Jadi kan sering ngomong bismillahirrahmanirrahim gitu ya, tapi nanti kita sadari bahwa saya ini dikasih Rahman atau dikasih Rahim sih gitu. Makanya nanti Rahim dititipkan di seorang Rahim ibu perempuan. Di situ sumbernya Rahim, bukan sumbernya Rahman. Karena deep dive di situ. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang, ibu, dah. Makanya relationship sama ibu penting banget deh untuk urusan Rahman Rahim ini gitu. Gitu ya, karena panjang nanti ya kita bahas pelan-pelan. Oke, nah 2269 kalimatnya begini. Yu'til hikmah mayasya. Ini contoh-contoh Rahim nih. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, nggak semuanya. Jadi mau 58 plus yang hadir ke sini dengan ayat yang sama, dengan pelajaran yang sama, dengan link yang sama, dengan ruangan yang sama, tapi hikmahnya beda-beda. Karena rahimnya tuh tergantung dari kapasitasnya gitu. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang dan parameter indikator penilaian bukan orang lain. Ingat ya teman-teman Ibu Bapak, hidup itu bukan menuju Tuhan tuh bukan perlombaan, bukan ya? Beda nih. Bukan lomba mana yang paling maka kalimatnya yang disuruh sama Tuhan adalah fastabikul khairat. Fastabikul itu sebenarnya bukan perlombaan sih, bergandengan tangan dalam berbuat kebaikan. Gitu ya. Makanya nggak bisa sekali lagi. Kita tuh kalau nilai orang tuh nggak comparing apple to apple, nggak, beda dong. Kapasitasnya beda, kesadarannya beda, pelajarannya beda, pengetahuannya beda. Maka kalau saya semudah apapun itu menyalahkan orang lain, jelas nggak ngerti rahim. Dah gitu intinya. Berarti dia nggak masuk dalam level hikmah gitu, nggak masuk dalam level wisdom. Hikmah itu means wisdom, bijaksana gitu. Dikit ya, supaya kita ada di kelas 2-3 lah minimal gitu. Contoh dikit nih. Supaya nanti pas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, loncat ke kelas 3. Apa sih maksudnya? 2147 nih.
Teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau orang di level-level 1, kelas 1, pertanyaan basicnya pasti benar atau enggak. Dan ini pasti pertanyaan-pertanyaannya sumbernya dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Oh, itu critical thinking bagus-bagus ya, kita punya why itu bagus gitu. Tapi nanti kita akan sadar bahwa level hikmah itu adalah penyingkapan. Yang setiap orang punya hikmahnya masing-masing. Jadi udah nggak bicara lagi benar salah gitu. Makanya kalau kita masuk ke kelas yang urusannya benar salah, pertanyaannya pasti ini boleh atau enggak, ini halal atau haram, that's it gitu. Di mana Quran cuman berbicara hukum tuh less than 10%. Tapi sisanya adalah wisdom gitu. Jadi kita beragama tuh bukan urusan benar salah aja gitu. Bukan halal haram aja gitu. Sibuk mikir makan ini halal atau haram. Tiap hari dipikirin halal haram gitulah kira-kira. Tetapi dia meninggalkan yang haram dari segi makanan, tapi dia lupa juga bahwa orang yang pelit itu haram banget gitu kira-kira. Jadi saya tuh gak makan babi karena muslim, ya tapi pelit gitu. Nah, kan aneh gitu ya sebenarnya. Nah, nanti kita akan ngerti untuk masuk ke dalam kesadaran itu lebih dalam gitu. Tapi poin pentingnya adalah kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Berarti kalau saya tidak mau ragu, saya harus tahu kebenaran. Tapi tahu bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan. Makanya teman-teman ibu dan bapak, dari TK baca bismillah, SMP baca bismillah, sekarang baca bismillah, kebenarannya beda-beda semuanya. Terus apakah saya harus menyalahkan, waduh berarti saya waktu TK salah banget ya? Enggak. Begitu nanti baru tahu, berarti selama ini saya salah banget ya? Bukan. Nggak ada yang salah gitu. Karena kenapa? Takaran kesadarannya memang di ukuran segitu, waktu itu gitu kira-kira. Makanya menariknya Quran ya teman-teman ibu bapak, ayat yang sama dibaca dalam waktu yang berbeda, pemaknaannya juga beda gitu. Saya ulang-ulang terus nih ya, meskipun mungkin baru diterima dalam bentuk teori. Ibu bapak yang menyaksikan ini jam 13.42 sekarang, udah bukan ibu bapak yang jam 10 pagi tadi, udah beda semuanya. Kita berevolusi gitu intinya. Gitu ya, nah maka kalau kebenaran itu adalah dari Tuhan, ya nggak usah ribut masalah benar salah dong, gitu intinya. Sekarang kan yang ditanya yang ngomong siapa, benar nggak gitu. Tapi kita lupa bahwa siapapun yang ngomong, Imam Ali selalu ngomong juga, undur makola wala tandur makola. Kamu lebih baik jangan melihat yang ngomong deh, tapi lihat isinya. Karena kenapa? Boleh jadi isinya tuh pesan meskipun dikatakan dari orang yang kamu nggak suka gitu. Sekarang kan kalau saya jadi pembicara, nomor satu yang ditanyain CV ya, kurikulum vitae-nya gimana gitu. Kira-kira lulusannya S1, S2, lulusannya bla bla bla, baru tuh boleh diperdengarkan gitu kira-kira. Ya nggak salah sih, dari segi akademis oke. Tapi kalau kita ada di situ terus, aku kecilnya tuh besar gitu. Kita akan lebih tidak menghargai bawahan misalkan. Kita akan menyepelekan bawahan gitu misalkan. Kita akan bisa lebih dengar orang yang depannya DR, prof, dan seterusnya gitu. Tapi bahkan wisdom itu bisa datang dari tukang parkir yang gak sekolah gitu misalnya. Punten ya, ini saya mau memberikan gambaran aja, gak ada baik buruk atau apa, enggak gitu. Supaya nanti kita ngerti gitu, bahwa Malik Yaumiddin tuh, kita straight to the point aja gitu ya. Pemahaman esensi dari Malik Yaumiddin adalah hari meleburnya segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau orang udah ngomong Malik Yaumiddin, dia udah melebur di situ gitu. Orang yang Malik Yaumiddin tuh udah nggak ngelihat dia S1, S2, S3, mau dia CEO, mau dia OB. Kalau dia masih ngelihat meniness itu, kalau dia masih melihat konsep-konsep esensial, konsep-konsep fisikal wadah tadi belum masuk ke dalam kesadaran isi, berarti dia belum masuk ke dalam Malik Yaumiddin gitu kira-kira. Maka Malik Yaumiddin akan menjadi fase paling penting untuk bertemu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini asik deh. Ini seru banget gitu. Oke ya, teman-teman ibu bapak ya. Oke ya, kita ulang nih. Jadi at least ber-Al-Fatihah tuh memindahkan kuadran kita tidak di level benar salah gitu. Oke ya. Tidak di kuadran benar salah. Kenapa? Nah, 148-nya asik nih kalimatnya. Nendang banget nih. Relevan lah gitu. Kalau orang seneng ribut tuh harus ngerti ini gitu. Karena biasanya kalau orang benar salah, tingkat emosi dan tingkat pertengkarannya tinggi. Makanya jadi debat gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh gak pakai sistem guru murid, tapi sahabat. Kenapa? Gak mau debat. Kenapa? Semuanya pelajaran.
Ya, jadi yang ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau sering debat, nah itu juga harus jadi tanda tanya sih sebenarnya gitu ya, dalam tanda petik nih. Nah, di sini dikatakan, ingat loh ya, gitulah kalau di sedikit pakai sandiwara gitu ya. Tiap-tiap umat ada kiblatnya. Umat di sini kan juga luas ya konteksnya. Ya anggap aja kita bicara siapapun lah gitu intinya. Yang ia menghadap kepadanya. Ibu bapak punten pisan ya, kita tahu sholat itu kan diajari sama orang tua misalkan, sama guru. Dan itu diteruskan dalam beberapa culture, tradisi apa dan lain-lain. Maka kalau orang pertama kali umroh atau haji bakal kaget sekaget-kagetnya aja. Seputaran Ka'bah itu banyak yang nggak mirip cara sholatnya. Ada yang sholatnya tangannya di dada lah, ada yang tangannya di perut lah, ada tangannya di pinggang kiri lah, ada yang nggak ngapa-ngapain lah, sikap sempurna dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Kalau kita ada di kuadran bener salah, kita cuma hanya akan memperhatikan sholat-sholatnya orang lain dalam tanda petik gerakannya gitu. Dan bahkan kita nggak bener-bener sholat gitu intinya. Faktual ya terjadi nih. Kunut nggak kunut, dua masjid yang deketan bisa berantem loh, Bu. Gara-gara atahiyatnya lurus sama nggak lurus gitu, jadi ribut juga. Padahal dua-duanya basicnya juga ada gitu kira-kira. Nah maka, at least kalau kamu berbasmalah, kamu nggak ada di level benar salah deh gitu. Kenapa? Karena bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Jadi saya ulang-ulang nih. 7,9 miliar manusia di semesta ini, di bumi lah ya, punya 7,9 cara untuk pulang ke Tuhan. Nggak ada yang sama caranya. Seagama beda mazhab. Satu mazhab beda tafsir. Coba gimana? Itu ya, ribut. Jadi yang dicarinya perbedaan terus gitu. Makanya ada pepatah mengatakan manusia punya 1000 cara untuk melihat perbedaan, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menyatukannya gitu. Beda mazhab, satu agama. Misalkan, ya udah kita lihat tuh. Oh ya udahlah. Nggak usah ngomongin sesama beda agama lah ya, sesama di dalam agama aja berantem gitu. Tapi nanti kita akan sadar teman-teman ibu bapak. At the end penyatuan kita semua ini 1001 caranya Tuhan. Kita nih semua manusia gitu. Mau beda agama ya tetap manusia juga gitu. Dan kita ini fitrahnya adalah manusia. Justru ketika aku kecilnya meningkat, kita lagi menjauh daripada fitrah yang sudah mulai dikotak-kotakan oleh konsep. Yang benar tuh yang seagama dengan saya. Oh udah keluar fitrah tuh. Udah jelas nggak berbasmalah aja. Gitu ya kira-kira. Jadi saya rasa ini penting untuk kita aplikasikan. Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Nah, tadi kan lagi ngomongin benar salah ya, kebenaran gitu. Tapi di ayat berikutnya disuruh lomba. Ini sebenarnya bukan lomba sih ya, yang lomba itu kan encourage ya gitu. Tapi kita jangan ngerasa untuk perlombaan. Ya ini ada iuran untuk hansip gitu, tetangga ya. Tetangga sih berapa sih gitu? 500. Oh kita 1 juta aja. Nah, ya oke sih kita ngasih 1 juta lebih besar dari tetangga, tapi vested interest-nya adalah supaya tuh nanti kan ditulisnya namanya ya udahlah gitu ya. Kita ulang-ulang juga bahwa semesta tuh nggak tahu currency rupiah, dolar, nggak tahu lah gitu. Tapi yang semesta tahu adalah sikap hati waktu kita memberikan. Itu semesta tahu banget. Makanya kenapa poin pentingnya adalah ikhlas gitu. Gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan fastabikul, maka berlomba-lomba, kita sedikit aja ya, kita dalami gitu. Bergandengan tanganlah dalam berbuat kebaikan. Jadi intinya kebaikan ini satu level di atas benar salah gitu. Sok ya ibu bapak punten misalnya maaf nih, masa kalau ada orang yang keserempet jatuh di tengah jalan, kita sebagai manusia mau nolong, nanya dulu agamanya coba. Ibu agamanya apa? Masa gitu sih gitu. Islam, oi seagama. Maju 1 langkah mau nolong. Pas mau digendong banget ditanya lagi, ibu NU apa Muhammadiyah? Beda, lepasin. Masa gitu kan nggak gitu atuh gitu ya. Gampangannya gitu. NU sama juga. Ibu NU-nya Gus Dur atau NU-nya yang lain? Wah, udah panjang lah. Ini nggak beres-beres gitu. Nanti ya udah gitu, hilang manusianya gitu. Oke ya, teman-teman ibu bapak ya. Jadi jangan berpatokan sama benar salah aja deh gitu intinya. Karena sekali lagi benar salah tuh level 1 gitu. BS tuh level 1. Makanya soal-soal
S1, S2, BS tuh soal-soal TK SD lah gitu. Ini benar atau salah ya? Dah gitu. Ya nanti ke level 2-nya pilihan ganda gitu lah. Gitu ya. Tapi poin pentingnya yang kedua ini berbicara tentang kebaikan. Karena benar salah ini urusan dapur. Setuju ya? Di dalam aja udah. Tapi kebaikan itu yang disajikan dari dapur. Maka ibu bapak kalau datang ke restoran nggak perlu tahu lah pecinnya apa. Kan kalau terlalu rese ya datang ke restoran, ini bener nggak ya? Mau nanya, Mbak pecinnya apa? Terus nanti gorengnya gimana? Wajannya mereknya apa? Oilnya atau minyaknya apa? Semua ditanyain gitu kira-kira. Kan itu mah urusan dapur lah. Tapi yang penting keluar dari dapur makanannya enak dan menyehatkan, halal gitu misalnya. Halalan toyiban. Ingat ya, jangan hanya nyari sesuatu tuh jangan hanya halal juga, tapi ada toyibnya juga gitu. Kalau cuman halal, nggak toyib, nggak perfect juga gitu lah kira-kira. Jadi kira-kira ini urusan dapur nggak usah diceritain gitu. Nah media sosial sekarang kan adalah tempat tumpahan, muntahan urusan dapur orang gitu. Ceritain semua di situ gitu. Gitu ya, disitulah kenapa kita penting yang namanya Furqon nanti namanya. Apa itu Furqon? Filter. Kira-kira ini nggak penting, nggak usah dimasukin lah gitu, udah lewatin aja gitu. Nah nanti kita akan lebih sadar bahwa oke, filterisasinya tinggi gitu. Ya yang cuman lewat-lewat aja mah lewat aja, yang perlu masukin gitu kira-kira. Jadi nggak perlu semuanya dimasukin juga gitu. Terus sampah-sampah mau dimasukin buat apa gitu. Jadi kita penimbun sampah dong, gitulah kira-kira. Oke ya. Nah level 3-nya baru. Yuk kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat 1. Atas nama, clear ya. So, peniadaan aku kecil. Peniadaan ego. Maka puncaknya nanti di sujud. Begitu Allahu Akbar, nutup telinga, nutup 2 mata, nutup semua lubang yang ada di leher ke atas, untuk disimpan tangannya di dada. Al-Fatihah, membuka. Open your door. Buka pintu komunikasimu dengan aku gitu. Ini kan jarang gitu diceritain bahwa sholat itu adalah pembukaan pintu komunikasi langsung sama Tuhan. Maka banyak orang yang nggak pede sama Tuhannya karena kenapa? Ya nggak tahu gitu. Jadi nanti urusan ini ada 2, sisi kiri paling kiri dan sisi kanan paling kanan. Sisi kiri paling kirinya adalah nggak pede. Aku apa sih? Ngaji nggak bisa, baca Quran nggak pernah, dosa banyak. Wah, nggak mungkin deh aku kenal sama Tuhan misalnya. Itu nggak confidence tuh. Tapi yang overconfidence yang di poros kanan paling kanan jadi playing God juga. Oh ini kalau nggak diajarin saya nggak ketemu Tuhan juga. Gitu kira-kira. Makanya nanti kita disuruh di umat pertengahan gitu. Terlalu confidence, jangan. Nanti jadi mabuk. Wah nanti ada cerita mabuk seru nih. Teman-teman ibu bapak hati-hati juga loh ya. Begitu sampai ke titik spiritualitas, itu ada orang yang bisa kembali dan ada yang mabuk di situ gitu. Nah yang mabuk tuh banyak juga ceritanya gitu. Nah makanya nanti kita penting gitu. Makanya nanti kita tahu bahwa ini adalah the journey, perjalanan. Gitu ya, suluk gitulah kira-kira. Oke. Maka supaya nggak mabuk, ingat loh ya. Nah, Alhamdulillahirobbil alamin. Robbil alamin. Semuanya hanyalah pendidikan Tuhan untuk kita. Meskipun diartikan dengan puji, ya untuk juga menyadari bahwa apapun yang terpuji dalam tanda petik, apapun ini hanyalah pekerjaannya dia, gitu kira-kira. Supaya semua dalam konteks yang disematkan ke kita nggak menjadi pride dan kemelekatan. Contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nolong orang, begitu nolong, si orangnya tuh ngedoain, terima kasih, dengan ini aku bisa terbantu begini, begitu, begini, begitu. Itu kalau nggak ada alhamdulillah, dia akan ngerasa bahwa yang nolong dia adalah aku kecil. Si Abu nih. Akhirnya ngerasa bahwa saya abis nolong orang. Nah, gitu. Gitu ya, kira-kira.
Ngelihat orang di jalan misalnya, kayaknya perlu makan deh gitu. Dah, kasih tuh. Bof. Begitu dikasih, ya udah tenang. Ada tuh pahalanya kalau ngomongin pahala gitu ya. Habis gitu ketemu sama temennya, tadi ya, kalau nggak ada gua nih. Nah, mulai lagi tuh. Maka jangan sampai menghilangkan semua esensi kesadaran, esensi kebaikan Allah dengan mengucapkan dengan ya riak lah, apapun itu penamaannya gitu ya kira-kira. Karena kenapa? Kuncinya hanyalah alhamdulillahirabbil alamin. Semua hanyalah kasih sayang Allah. Semua adalah konteks di mana kan di awalnya juga ngomong kamu mah hanya wakil. Kalau kamu dapat penghargaan ini bukan buat kamu gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau orang udah melekat ke penghargaan nih, punten pisan nih. Nanti salah nulis nama di undangan bisa berantem loh bu. Kok nggak ada DR-nya sih depan? Ah gitu-gitulah. Itu ya, ini jadi panjang ceritanya gitu. Oke ya, jadi hati-hati gitu. Ini jadi menarik ya gini bu, Pak Haji sedikit pengen cerita. Kita tahu bahwa kita ini melalui fase dalam evolusi dari mulai nenek moyang kita berburu pengumpul dan seterusnya. Tapi tanpa disadari, kebiasaan berburu pengumpul sekarang tuh sebenarnya nggak hilang sih gitu. Kalau dulu orang nenek moyang kita berburu pengumpul nyari makan gitu ya. Sekarang berburu pengumpulnya nyari apa coba? Jabatan lah, gelar lah, dikumpulin semuanya gitu. Semakin namanya panjang tuh semakin confidence gitu. Jadi berlindung di balik gelar yang itu penting untuk dihormati gitu lah kira-kira. Ya kita mudah-mudahan nggak gitu. Dalam artian ya udahlah gitu. Semua juga kasih sayang Allah kok gitu. Gitu ya. Tapi maksud saya hal ini dilakukan dengan kesadaran gitu kira-kira. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Satu maknanya semuanya segala sesuatu itu hanya perkenannya beliau dia gitu. Yang kedua, Rabbul Alamin ini konteksnya adalah dia selalu mendidik merawat kita. Ibu bapak punten bisanya, kapan detik mana semesta tidak merawat kita kapan bu? At least mereka menyediakan oksigen, mereka menyediakan sumber-sumber makan. Makanya gini ya, ini di 710, ingat nih ke 710. Kalimatnya menarik. Tar dulu, ini udah ke Quran belum ya? Oh udah, oke. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi nih, di mana ada Robku ada di situ. Jadi ingat ya, Rob di sini artinya adalah Allah dalam esensi yang selalu mau mentarbiah kita, rububiyah, mendidik, menumbuhkan dari mulai bibit nanti jadi pohon nanti berbuah. Itu semuanya adalah Rabbul Alamin. Ya, makanya ya bukan hati-hati sih. Kadang ya Allah, Rob apa sih? Ya Tuhan juga. Malik apa? Tuhan juga. Iya, tapi kan itu kefungsiannya beda gitu. Makanya Robbana Atina. Bukan Allahumma Atina, bukan. Jadi Allah, Rob, Malik, Ilah, ini 4 hal yang beda gitu. Makanya nanti kapan ya kita nyampe tuh ke Anas gitu. Di sini alhamdulillahirabbil alamin di permulaannya. Penutupannya jadi Robbin Nas. Maliki Yaumidin jadi Malikin Nas. Coba. Kurang keren gimana nih konsepnya gitu. Buka tutupnya tuh jadi satu yang esensial gitu. Kenapa? Karena pembukaan adalah penutupan adalah pembukaan. Timur paling timur ketemu barat, barat paling barat ketemu timur gitu. Jadi sekali lagi, yuk kita lepasin dulu deh dari benar salah gitu. Tapi masuk kepada fastabiqul khairat. Jadi alhamdulillah yang kedua adalah bagaimana spirit untuk menyatakan bahwa segala puji hanya milik Allah dan kita sedang dididik oleh semesta. Semesta selalu dalam tanda petik melakukan pendidikan untuk kita. Memanage kita. Nurturing gitu intinya. Jelas ya? Jadi alhamdulillah nih harus menyadari, oh iya. Karena nanti, punten pisannya, orang yang belum masuk ke Malik Yaumidin, dia akan ngelihat pohon-pohon aku-aku. Jadi nggak ngeh tuh, pohon tuh sebagai sesuatu yang penting gitu. Makanya kita disuruh merawat kan. Konteksnya adalah rahmatan lil alamin.
Jadi kalau belum Malik Yaumiddin akan ngelihat orang lain, aku. Akan ngelihat tetangga-tetangga, aku gitu. Beda aja. Terlihat ada sekat, terlihat berbeda, terlihat individu dalam tanda petik. Sekali lagi ya, nggak bisa lah kita mau ngomong individual. Orang napas kok, kecuali udah nggak napas, nah boleh lah. Itu ya. Ingat teman-teman ibu bapak punten pisannya. Mau benci sama siapapun kita selalu menarik nafas orang yang kita benci loh. Ya kan oksigennya itu juga gitu. Jadi sebenarnya nanti kita ngerti kebencian itu gimana sih gitu. Berarti ketika orang benci, tidak hadirnya basmalah dan alhamdulillah gitu kira-kira. Makanya diawali dulu tuh. Inna sholati, coba. Wa nusuki, dua awal ini aja. Iftitah nanti kali ya, abis Al-Fatihah iftitah, terus nanti kita bahas gitu. Inna sholati, sholatku. Nusuk tuh ibadahku. Berarti orang yang sholat belum tentu ibadah gitu kira-kira. Itu ya, hidup dan matiku gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa bukan gerakannya. Dan kita nggak bisa ngelihat orang sholat anyway. Ya, nanti kita akan paham lebih dalam. Oke, so kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur tuh. Yang bisa mengalami Malik Yaumiddin tuh nggak banyak. Apalagi yang iyaka gitu kira-kira. Karena teman-teman ibu bapak punten ya, kalau pernah dengar tradisi Siwa, sang penghancur gitu. Ini mikirnya tuh hancur luluh lantah. Tapi nanti kita akan ngerti. Ketika kita mau melebur, kita memang harus hancur dulu. Karena kalau kita tidak hancur, tidak mungkin terjadi peleburan. Gitu ya. Apa yang harus dihancurkan? Aku kecilnya. Kalau aku kecilnya udah hancur, nggak bisa. Nggak bisa enggak maksudnya. Kamu akan melebur gitu. Makanya nanti kita akan ngerti. Semua akan dikumpulkan di mahsyar. Dikumpulkan nih udah dalam konteks universal. Penyatuan. Udah nggak ada meaningless lagi gitu. Udah nggak ada perspektif konsep yang beda lagi. Kenapa? Semua pengetahuanku, semua apa yang aku dalam konteks konsep semuanya luluh lantah hancur dan saya hanya melihat apa adanya, seapa adanya. Nah itu orang yang udah di mahsyar tuh gitu. Itu ya. Ya kalau dari tradisi yang agak-agak general kan nanti ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi mahsyar di sini nanti kita akan ngerti tempat berkumpul. Kalau tempat berkumpul apa berarti yang lainnya udah nggak ada, mengumpulkan segala sesuatu. Maka Malik Yaumiddin itu yang merajai, menguasai. Din itu hari dalam konteksnya nanti kita lihat pelan-pelan. Sip ya, sampai sini ya. Oke ya, jadi sampai sini at least benar salah lewat. At least kita konsen di nomor 2 deh, kebaikan aja. Nah alhamdulillah itu di nomor 3. Udah bukan ngomong benar salah, bukan ngomongin kebaikan, tapi the beauty, keindahan. Atau bijaksana. Which is inilah yang disebut wisdom. Atau yang disebut dengan hikmah. Jadi orang belajar Quran belum tentu dapat hikmah. Kenapa? Pembelajaran Qurannya dipakai untuk nyalahin orang gitu. Oh berarti nggak nyampe level 3 tuh. Nggak nyampe level alhamdulillah berarti gitu. Makanya nggak semua orang belajar Quran dikasih hikmah gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya syarat hikmah itu cuma 1 bu. Udahlah ini kalau mau kita kompres semuanya gitu. Duh saya tuh harus ke guru mana ya, harus ngapain ya, first step untuk masuk Quran gimana ya. Udah sesimpel. 12 ayat 22. 1. Tatkala dia cukup dewasa, belajarlah jadi orang dewasa, itu nomor 1. Jadi punten mohon maaf nih, kita lagi obrolan orang dewasa nih. Yang baperan tuh susah nih ngobrol gini. Yang emosian tuh susah, yang ngerasa pinter susah aja. Hanya orang dewasa yang bisa nerima gini-gini gitu. Kenapa? Ciri orang dewasa adalah menerima sesuatu yang berbeda, itu nomor 1. Yang kedua adalah less konflik, nggak ngelihat konfliknya gitu. Jadi semakin dewasa semakin bisa nerima, oh oke, itu warna lain. Dan setiap warna akan memberikan keindahan, bentuk, rupa, rasa dengan warna-warna yang lain. Maka hidup ini penuh warna gitu intinya. Ya klasik ya.
pelangi itu indah kalau warnanya beda-beda. Kalau putih semua mah jadi biasa aja gitu kira-kira. Berarti perbedaan itu indah. Kalau kitanya dewasa tapi gitu maksudnya. Kalau di kelas 1 nggak mau semuanya beda. Pengennya sama aja seragam gitu ya. Maka beda antara penyeragaman dan penyatuan itu beda. Bersatu itu bukan harus seragam, enggak. Tapi justru yang berbeda dalam satu kesatuan itu yang menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Keren lah udah gitu intinya. Sip ya. Jadi falsafah-falsafah kita tuh Qur'ani banget gitu sebenarnya. Tauhid berat gitulah kira-kira. Oke. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ibu bapak, kalau nggak tahu harus belajar lewat mana, nggak tahu belajar mulai dari mana, berbuat baik aja dulu. Guru datang pasti deh, udah. Siapapun yang hadir ke kelas ini hari ini, saya yakin semua Allah lagi memberikan reward terhadap kebaikan ibu bapak semua. Maka dikasih nih gitu. Tapi jangan nyari rewardnya juga gitu ya. Tapi yakin bahwa oke, kenapa saya dapat hikmah ini ya sekarang? Kenapa ya saya dapat kesadaran ini ya sekarang? Karena kamu kemarin nolong orang gitu intinya. Dan kita sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, outputnya hikmah gitu. Dan apa sih yang lebih indah dari hikmah gitu? Apa sih yang lebih kita cari dari wisdom? Bukan bantal yang mahal dan kamar yang mewah yang ngebuat orang tidur nyenyak kok gitu. Tapi batinnya. Berapa banyak cerita orang yang di istana tapi nggak bisa tidur nyenyak gitu. Harus pakai obat lah, kimia lah gitu. Nggak tenang gitu hidupnya. Padahal hidup di dalam istana gitu. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke level wisdom gitu. Maka wisdom ini Bismillah gitu ya. Kita gimana ya? Jangan take it for granted gitu. Kita tuh dapat rezeki tuh kalau dapat uang tuh ngerasa banget wah rezeki gitu. Tapi hal-hal yang aha moment yang ini ternyata ini loh. Itu kadang-kadang agak nggak dianggap rezeki gitu kira-kira. Oke ya, ibu bapak teman-teman ya. Oke. Aduh, udah jam 14:07. Oke, 1-3 dulu ya. Dah, maka kalau udah lewat alhamdulillah tuh, yang tadinya cuman ngomong atas nama, tapi ada alhamdulillahnya, atas namanya hilang. Kamu udah bener-bener jadi Rahman Rahim aja deh, gitu. Jadi ngerjainnya bukan kata si Abu, gitu. Bukan atas nama saya lagi. Kamu tuh adalah sang kasih sayang yang sejati gitu. Kan kadang suka ada yang ngertinya agak-agak setengah bu. Pak gak apa-apa juga sih. Nanti ya kalau saya nyumbang gak usah ditulis nama. Tulis aja hamba Allah. Ya sama aja tuh. Udah gak usah sekalian deh gitu. Misalkan gitu. Ya gak apa-apa juga ya gitu. Tapi poin pentingnya di sini bener-bener akunya tuh udah vanish gitu. Melebur gitu. Maka nanti 1-3 siap-siap menuju kepada Malik gitulah kira-kira. Jelas ya ibu bapak ya. Bismillah ya, ini proses pembelajaran yang gak ada beresnya gitu. Kita sama-sama belajar terus. Belajar berbasmalah tuh seumur hidup. Belajar beralhamdulillah juga seumur. Makanya dibaca tiap hari seumur hidup gitu. Karena nanti layer by layernya akan berkurang sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Bismillah ya, sekali lagi level bismillah seseorang gak ada yang sama, level alhamdulillah gak ada yang sama. Gak perlu terlalu sibuk untuk mana benar salah, mana lebih bagus, enggak. Tapi yang penting adalah apakah saya lebih baik dari hari kemarin. Dah itu poin pentingnya. Kalaupun mau berlomba, patokannya adalah diri kita masing-masing gitu. Oke? Sip ya? Ini nih. Baru nih. Masuk nih. Nah, runtut sedikit. Atas namanya masih ada. Karena kenapa? Rob tahu dia adalah Robnya. Atas namanya udah hilang. Karena udah become. Ini kan hidup itu becoming ya. Terus gitu. Dinamis gitu. Nah, kita bicara nih, kalau udah ini, berarti kira-kira 1/3, ini gampangan aja ya, ego makin gede atau makin meniada, Bu Pak? Meniada lah udah jelas. Berarti aku kecilnya semakin meniada. Oke, saya gambarin dulu ya supaya gampang. Gambarinnya gini.
Anggap ini perjalanan mau ke titik puncak. Nanti titik puncak ini sering disebut dengan Sidratil Muntaha. Naik ke atas disebut Mi'raj. Perjalanannya disebut Isra. Gitu. Ya, nanti partikel-partikelnya kita bedah. Ada perjalanan satu disebut safar 1. Ada safar 2. Nanti ada safar 3. Titik start, titik finish. Anggapnya gitu ya. Anggapnya gitu. Tapi nanti kita ngerti juga. Dialah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dinamis juga sih gitu. Nanti kita ngerti. Oke? Nah, gampangannya gini, Bu, Pak, teman-teman. Kalau kita mau menuju puncak, anggap aja perjalanan menuju kepada matahari. Kalau kata Beatles, here come the sun. Nah, gitu. Datangnya matahari. Saya tanya, kalau sesuatu mendekati matahari, apa yang terjadi kira-kira? Kita aja sekarang di sini, di bumi, dekatnya seberapa kilometer, ribu juta mungkin ya, kita rasa panas gitu. Makanya kemana-mana kan pasti pakai sunscreen gitu kira-kira. Nah, kebayang nggak semakin mendekat, kira-kira apa yang terjadi? Semakin kitanya nggak akan ada. Dalam tanda petik, terbakar habis. Jadi semakin mendekati matahari, semakin menuju kepada peniadaan. Matahari means cahaya. Cahaya means nur, Allahu nur. Gitu kira-kira. Maka matahari nanti akan memproyeksikan dirinya ke bulan. Maka matahari simbol dari Allah, bulan itu simbol dari kita. Kita nggak bisa bercahaya kalau tidak ada sinarnya. Maka rembulan, bulan bersinar bercahaya ya kira-kira. Ini lirik lagu suka agak-agak aneh sih. Yang bersinar itu matahari. Yang bercahaya itu bulan. Makanya nanti disebut 1000 bulan. Lailatul Qadar. Maka orang yang Lailatul Qadar udah meniadakan karena kenapa? Dia direct to sun. Nah, bulan itu kita hambanya, matahari itu Tuhannya, gitu kira-kira. Ya, tolong di-save ini analoginya untuk nanti kita mudah memahami Malik Yaumiddin. Oke. Sekarang kita belajar dari bahasa. Din di satu sisi ngomongin pembalasan, din di satu sisi ngomongin agama gitu. Oke, jadi nanti kita akan ngerti din itu apa sih. Perspektifnya luas. Sekali lagi, nggak usah terlalu ngomongin benar salah gitu ya, kira-kira ya. Tapi nanti kita ngerti gitu. Jadi nanti kalau habis ini ada yang beda, nggak usah disalahin. Kenapa? Pasti ada basicnya. Gitu ya, sekali lagi poin kita tidak benar atau salah gitu. Tetapi pemahaman yang mendalam, hikmah. Oke, 14. Malik Yaumiddin. Jadi di sini ada 3 variabel besar, Bu. Ada Malik, ada Yaum, ada Din. Oke, kita ngerti dulu sedikit-sedikit. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dalam konteks bahasa, ada Malik, gitu kira-kira. Jadi Malik ini diartikan 2 hal. Satu, Malik dalam kondisi yang disebut mulk, atau Malik yang disebut juga milk. Ini kerennya bahasa Arab, beda tipis, maknanya juga jauh gitu. Oke ya. Mulk means kingdom, kerajaan. Kenapa pakai sistem kerajaan? Kenapa nggak pakai negara? Karena mutlak. Ini urusan raja gitu. Nggak bisa diganggu-gugat gitu kira-kira. Makanya kan nggak ada negara Allah, nggak ada. Tapi kerajaannya Allah gitu kira-kira. Makanya nanti kalau di satu pertanyaan di mana ya, sebentar saya lupa. 40 ayat 11. 16, bentar. Yuk kita lihat. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Gitu. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi maha mengalahkan. Asik ya ibu bapak ya, Allah nggak nyimpen nomor satunya malah maha mengalahkan loh, enggak gitu. Tapi kasih sayang. Jadi at the end, apa sih makna dari ayat ini? Tidak ada yang bisa mengalahkan realitas.
Kalau saya kerja niatnya pengen dapat 10, dapatnya 3, realitasnya 3. Nggak ada yang bisa ngalahin 3. Udah mau kamu pengen 10 juga itu ilusi. Nah, orang hidup di dalam ilusi pasti susah bersyukur. Disitulah puncak di mana khawatir, stres, depresi, apatis, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya kita dengan ber-Al-Fatihah salah satunya adalah berdamai dengan ketidakpastian. Karena kita semua pengen yang pasti-pasti terus gitu. Padahal ketidakpastian itu sesuatu yang realitas. 3 jam yang akan datang nggak tahu. Kalau kita nggak damai, udah gelisah dari sekarang. Maka begitu kita damai dengan unknown, dengan sesuatu yang nggak pasti, ya udah. Kenapa? Karena sejatinya kita cuma punya here and now. Kita cuma hidup di sini sekarang saat ini gitu. Oke ya, nah udah dilanjutin panjang nih ceritanya. Oke, kita balik dulu nih. Sekali lagi, ada 2 perspektif. 1, mulk artinya adalah kerajaan. Tapi di konteks yang lain, malik juga bisa diartikan dengan milk. Milk itu artinya memiliki. Dapat ya? Jadi di satu sisi di kerajaannya Allah, tetapi di satu sisi juga kita miliknya Allah, gitu kira-kira. Nah, pertanyaan, Bu. Ya, kita agak merenung sedikit. Apa makna kita dimiliki oleh Allah tuh maknanya gimana sih, gitu. Dan nanti punten pisan, makna memiliki konsep ini tidak memiliki secara unreal, ilusional, bukan. Tetapi kita akan berbicara tentang pemaknaan yang real. Bukan abstrak lah gitu. Bukan memiliki secara sosial gitu kira-kira. Nanti ngerti bentar lagi. Oke. Berarti kalau Allah memiliki, pasti di sini ada 2 hal yang sangat penting, bahwa 1 dimiliki, 2 pasti ada yang memiliki. Maka ibu bapak punten misalnya, memiliki harta it's fine, tapi yang jangan dimiliki oleh harta. Karena kalau udah dimiliki oleh harta, harta jadi Tuhan, gitu. Kurang dikit, nggak nyaman. Kenapa? Tuhannya harta, gitu. Mau berbagi, ngerasa jadi kurang. Kenapa? Dimiliki. Harta tuh selalu ngomong, jangan dikeluarin deh sayang. Kamu kan nyarinya capek, gitu. Nah, itu ego, gitu. Berarti itu sudah dimiliki. Tapi once memiliki, berarti dia yang mengontrol, gitu kira-kira. Oke ya, sampai sini ya. Berarti dimiliki dan memiliki ada relasi di pertengahan namanya kepemilikan. Jadi malik urusannya adalah kepemilikan. Oke, sampai sini. Berarti kalau ada kepemilikan, pasti ada yang namanya relasi. Antara dimiliki dan memiliki, gitu. Pasti ada relasi di situ. Nggak mungkin nggak ada relasi gitu. Jadi Malik nanti akan berbicara bahwa maksudnya memiliki dimiliki Allah, kepemilikan Allah gimana, relasi kita sama Allah tuh gimana gitu kira-kira. Nah ini baca Al-Fatihah nggak ngerti ini, ya udah gitu. Dia cuma jadi bunyi, it's okay. Tapi once nanti kita tahu ini, ngerti ini, okay. Nah gitu, ada ohnya di situ. Ada sesuatu yang nanti insya Allah adalah konteks di mana kita benar-benar menyadari. Nah, gitu. Sip ya, pelan-pelan nih. Saya kasih contoh dulu ya, Ibu. Ibu Bapak sampai sini oke? Ini nggak serius-serius kan, aman ya? Sip ya? Saya kasih contoh pelan-pelan ya. Kelas 1. Ini yang disebut dengan yang namanya kepemilikan abstrak atau sosial. Yang dianggap bahwa oh ini saya memiliki. Saya kasih contoh. Oke ya. Saya punya apa ya? Atau gini. Ada seseorang datang ke toko buku, dia beli buku. Berarti ada orang, dia ke toko buku, dia membeli buku. Berarti setelah ada kata-kata pembelian, buku menjadi milik orang ini. Nah, Abu aja ya, anggap ya, saya nih si Abu. Oke? Berarti antara saya dan buku ini ada relasi dong, pasti.
Tetapi ini kepemilikan yang disebut dengan yang namanya kepemilikan sosial. Kenapa? Karena kalau buku ini saya jual, buku ini sudah tidak menjadi milik saya. Buku ini menjadi milik si B misalkan yang beli. Berarti ini tidak menjadikan sesuatu hal yang relasinya tuh holistik gitu kira-kira. Karena kenapa? Buku bisa saya jual, tas bisa saya jual, komputer bisa saya jual, segala sesuatu yang ada di depan saya bisa saya jual. Berarti ini tidak memiliki keholistik dalam konteks yang namanya kepemilikan. Makanya disebut abstrak. Makanya kita jangan ngerasa memiliki sih gitu. Karena bukan punya kita juga. Suatu saat nanti pasti hilang. Pasti hilang. Dan sadarilah, segala sesuatu yang hilang akan berubah bentuk kepada sesuatu yang lebih baik. Udah pasti gitu hukumnya. Jadi kalau hari ini kehilangan A, dia akan berubah bentuk menjadi salah satunya misalkan sehat, bisa. Salah satunya misalkan kecerdasan, bisa. Maka kadang orang perlu mengeluarkan sekian juta untuk menukar dengan kecerdasan, misalkan. Nanti di situ ada power keterikatan lah gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi yang jelas, level 1 ini abstrak gitu. Dan hubungan kita sama Tuhan bukan di abstrak ini, enggak. Oke ya? Nah, sekarang kita masuk yang lebih ke esensial sedikit aja. 2. Kalau tadi saya ke toko buku beli buku dan buku menjadi milik saya, buku kapan aja bisa saya jual menjadi milik orang lain, gitu kira-kira. Tetapi yang kedua, ini lebih esensial atau lebih tidak abstrak adalah antara saya dan tangan saya. Kecuali kalau ada niat jual tangan sih, tapi enggak lah ya kayaknya gitu. Enggak ada lagi ya, cuma ada 2 gitu. Ini lebih mendekati kepada real. Jelas ya? Kenapa? Karena dari lahir saya dan tangan saya barengan, maka tangan ini dimiliki oleh saya. Dan nggak pernah terpisah terlepas. Beda kualitasnya dengan buku yang bisa saya jual. Anyway, Ibu Bapak kalau ngomongin ini bukan masalah jual belinya, bukan ya gitu ya. Karena benar ya, tangan juga bisa dijual sih, jantung bisa dijual, apa semua bisa dijual gitu. Tapi poin pentingnya, ini udah mulai yang asalnya terpisah, ini udah mulai menyatu gitu kira-kira. Ibu Bapak, kita main ke Bali, tangan ikut nggak? Ikut. Kita main kemana, tangan ikut nggak? Ikut. Maka tangan nanti suatu saat nanti akan menjadi sumber recordingnya Tuhan. Maka kenapa software hardware kita lidah, tangan, kaki, kulit? Gitu. Karena ini semua memori akan ada di ini semua gitu. Makanya kan kalau di cerita dongeng-dongeng waktu SD, nanti tangan akan berbicara. Kayak tangan punya mulut nanti ngomong, bukan gitu ya poinnya. Dia akan memegang memori. Memori means karma juga nanti kita akan ngerti gitu. Oke, singkat cerita ke nomor 3 nih. Antara saya dengan indrawi. Pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Ini udah mulai fisik, ini non-fisik. Oke? Jadi ini sangat abstrak, ini apalagi non-fisik gitu. Tapi nggak bisa terpisah. Saya mau pisah sama pendengaran saya kecuali tidur. Saya mau pisah sama penglihatan saya kecuali tidur. Maka Ibu Bapak, orang yang tidur adalah orang yang benar-benar fitrah. Nggak ada benci, nggak ada suka, nggak ada gimana-gimana, dia netral. Makanya kita perlu tidur. Gitu ya, dalam tanda petik nih. Nanti kita tidur tuh apa sih gitu. Oke ya. Bangun tidur, gaya hidupnya nyala. Waktu tidur dia cuman hidup, gayanya jadi hilang. Kenapa? Keinginannya nggak ada. Makanya tidur disebut netral. Kenapa? Nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berbuat jahat. Netral, senetral-netralnya. Karena egonya nggak ada di situ gitu. Nah, Malik Yaumiddin yang dalam konteks kepemilikan kita dengan Tuhan, dengan Allah, oke? Itu tidak seperti nomor 1, tidak seperti nomor 2, dan tidak seperti nomor 3. Beyond. Kalau mau digambarkan Malik Yaumiddinnya kita sama Tuhan, Bu, Pak. Malik Yaumiddinnya kita sama Allah gitu ya kira-kira. Kepemilikan dimiliki dan memilikinya sama seperti matahari dan sinarnya.
sama seperti cahaya dan matahari. Ini nggak bisa terpisah gimana pun. Karena sinarnya itu adalah bagian dari matahari itu sendiri, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Jadi nanti jangan salah kaprah terhadap Allah nih gitu. Kalau udah ada di kesadaran 4, kita tahu bahwa oh kita ini, nah gitu udah mulai itu ke situ. Maka nanti Malik Yaumidin, kamunya tuh udah nggak ada, kamu kecil ya. Makanya sering disebut dengan hari manunggaling. Gitu. Kalau mau agak mudah. Kesadaran manunggaling, akunya, aku kecilnya udah nggak ada gitu. Oke ya. Sampai sini ya. Jadi nanti kita mengerti bahwa Malik Yaumidin ini semuanya luluh lantah. Semuanya dikumpulkan menjadi satu. Makanya nanti ini yang sering disebut dengan yang namanya semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Karena kalau udah berkumpul jadi satu, ya semuanya hanya ahad gitu. Nggak ada yang lain gitu. Oke, pelan-pelan ya, Bu, Pak ya. Satu lagi aja. Ya, satu lagi nih. Bismillah ya, bismillah. Ulang. Malik bisa dalam konteks kingdom karena sang yang paling maha menguasai, jelas lah. The absolute gitulah kira-kira. Tapi yang penting dari Malik itu adalah ini nih sebenarnya. Supaya nanti kita ngerti antara dimiliki dan memiliki. Kita ini kemilikannya dia gitu. Tapi hubungannya kayak apa sih gitu. Oh kalau hubungannya satu nih. Ini yang biasanya nomor satu nih orang yang ngomong kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Nah udah tuh nomor satu tuh. Allah di mana kita di mana gitu. Nunjuk Tuhan tuh ke atas gitu. Ya nggak apa-apa juga ya nggak apa-apa. Tapi nanti mulai sadar. Oh iya ya. Kemana saja kamu menghadap di situ wajahku. Oke. Maka ibu bapak punten ya ini kita harus ngerti banget nih. Kenapa konteks Quran menggunakan timur dan barat? Oke? Masyrik dan maghrib. Mag. Kita lihat ya, supaya nanti kita ngerti ini. 2:115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Walillahil masyrik maghrib. Masyrik maghrib. Ini kalau di kelas 1 nih, udah langsung ngomongin geografis aja. Nggak salah ya sekali lagi nih. Oh, timur, barat. Tapi kalau udah ngomongin si matahari sama sinarnya, timur, barat ini nggak ngomongin lagi tentang letak geografis sama kayak surga neraka. Bukan ngomong tempatnya. Timur means tempat cahaya hadir. Maghrib means tempat kegelapan mulai. Maka kalau ada peribahasa, aduh saya itu udah maghrib, nah udah mau gelap berarti dia gitu. Jadi menuju maghrib itu menuju kepada kegelapan. Jadi timur means konsepnya adalah tempat cahayanya hadir gitu. Jadi keberadaan cahaya dan kegelapan itu adalah konteks di mana ya balik lagi ya kepunyaan Allah semuanya. Urusannya antara matahari dan sinarnya, cahayanya. Maka punten ya kalau ngomongin timur, oh berarti orang timur bercahaya. Belum tentu orang yang hidupnya di timur bisa jadi juga maghrib, bisa. Tapi orang yang hidupnya di barat bisa juga masyrik, bisa gitu. Jadi ini bukan ngomongin letak geografis, enggak ya gitu. Tapi korelasinya apa? Matahari dan cahaya nggak bisa lepas. Maka kalau digambarkan siapa Ibrahim, Ibrahim dengan Tuhan seperti kain dan warnanya. Ngelihat warna, ngelihat kain. Oke ya. Sip ya. Oke. Dikit lagi. Nah sekarang kita lihat nih. Bicara tentang relation. Saya tanya, ibu bapak kalau yang namanya berelasi, harus lebih dari satu nggak kira-kira? Iya dong, selama ini ya.
Saya dengan buku relasinya bahwa ya jelas lah saya datang dari mana, buku datang dari mana. Saya beli, maka saya jadi punya relasi dengan buku, buku punya saya. Ketemu pasangan, ya jelas berelasi. Orang dua-duanya lahir di tempat yang berbeda gitu. Dari rahim yang berbeda, jadi berelasi gitu. Oke, sampai sini ya. Nah sekarang pertanyaannya, relasi apa sih yang tidak memerlukan pihak lain? Tunggal. Apa sih kira-kira? Kalau kita mau cari contoh. Karena kalau kita bicara tentang konteks filsafat gitu dari Aristoteles, dikatakan bahwa relasi itu adalah kategorial, bahwa saya dengan buku kategorial, saya dengan pasangan itu kategorial. Tapi ada yang tunggal. Atau sering disebut dengan yang namanya iluminatif. Nah, balik lagi tuh. Relasi enlightenment gitu. Relasi yang bercak dalam tanda petik ilahiyah gitu. Nah, relasi yang tunggal itu adalah relasi antara dirimu dan imajinasimu. Ini tunggal nih, nggak perlu pihak lain. Contoh, imajinasi ini tidak terlahir dari siapapun kecuali terlahir dari kita. Muncul. Makanya ibu bapak kalau mau mudah ya, ini gampang banget nih memudahkan. Sekarang ibu bapak lihat semua yang ada di ruangan, depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Ketika seseorang melihat depan, kanan, kiri, semua anggap aja ya, kursi, meja, ABCD aja. Kita melihat ABCD seakan-akan kita melihat 4 sesuatu yang terpisah, betul nggak? Kursi di sini, lukisan di sini, monitor di sini, mouse di sini. Oh berarti di sini ada kursi, ada lukisan, ada monitor, ada mouse. Ini 4-4-nya tidak terintegrasi menjadi bagian yang terpisah, gitu kira-kira. Tapi ibu bapak sekarang merem. Semuanya ada di dalam imajinasi. 4-4-nya menjadi satu kesatuan. Ngerti ya? Aman ya? Ulang dikit ya. Supaya kita berpindah dari kategorial menuju iluminatif gitu. Karena mulk ini, Malik Yaumidin ini, kalau kita ngelihat ini A, B, C, D ada 4, berarti belum mulk. Belum Malik Yaumidin lah gampangnya. Kenapa? Saya masih melihat manyness. Saya masih melihat perbedaan di antara keempat ini. Kenapa? Karena saya membedakan dengan nama, bentuk, dan konsep yang saya ketahui. Gitu kira-kira. Oke, ibu bapak ya. Tetapi orang yang Malik Yaumidin, orang yang dihancurkan dalam tanda petik dipersatukan, disatuin tuh dalam artian udah nggak ada lagi konsep, udah nggak ada lagi gimana-gimana, dikumpulkan semuanya. ABCD itu berkumpul dalam satu ketika kita merem, semuanya ada di imajinasi kita. Berarti keempat ini nggak pernah ada di luar dengan terpisah. Kenapa? Karena dia ada di dalam imajinasi kita. Artinya apa? Imajinasi adalah proyeksi dari diri kita. Oke, sampai sini ya. Proyeksi. So, itulah maksudnya. Konteks di mana segala sesuatu itu hanyalah proyeksi dari Allah yang mau wujud menjadi apapun wujudnya. Maka kalau kita nonton film, kita sadar semua gambar di film ini datang dari proyektor di atas gedung bioskopnya. Proyektornya satu bisa bikin cerita 2 jam. Dengan perannya, dengan scene di mana dia tempatnya, dan seterusnya. Tapi dia datang dari satu proyektor menuju kepada layar, gitu kira-kira. Jadi nanti ada kesadaran proyektor, ada kesadaran layar, ada kesadaran dramanya. Oh nanti tuh di IAK nanti kita ngerti itu. Ibu bapak kalau nonton bioskop, ya, dari awal sampai akhir cuman sadari bahwa itu layar putih aja. Ibu bapak gak akan terpengaruh sama cerita filmnya. Tapi rugi sih, udah bayar ya. Justru kita bayar pengen nonton cerita dramanya gitu ya.
Karena dari awal hadir sampai nanti keluar sambil makan popcorn kayak sambil ngapa gimana, selama nonton di bioskop cuman ngeliat layar putih yang diproyeksikan sesuatu oleh proyektor menjadi minus gambar peran A, peran B, peran C yang melakukan skenario untuk membuat cerita yang indah gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau kita bisa mendisintegrasi ini semua, it's all about drama, maka ada hidup, ada drama hidup. Kita mau ribet di yang mana gitu kira-kira. Kalau masuk ke dramanya, filmnya sedih, ikut nangis. Kalau masuk ke dramanya, waktu dia tegang, ikut deg-degan gitu kira-kira. Maka selesai nonton filmnya Jet Li gitu misalnya kungfu, keluar bioskop ngerasa jago kungfu semuanya gitu kira-kira. Itu ya Bu, Pak, itu kecenderungan lah gitu intinya. Oke, Ibu Bapak ya, jadi di tahap ini kayaknya cukup dulu. Ini masih panjang banget. Tapi poin pentingnya kita sadari dulu bahwa what means Malik, jadi nanti artinya Malik Yaumiddin, the day of integration, udah nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada monitor. Yang kamu lihat hanyalah Allah. Kenapa? Karena ini adalah cahaya dari matahari. Matahari dan cahayanya tidak pernah terpisah. Kita dengan Allah tidak pernah terpisah. Karena kenapa? Hubungan kita bukan kategori tapi iluminatif. Kita adalah proyeksi. Maka Rupert Spira mengatakan, hidup ini semua hanyalah mimpinya Tuhan. Keren tuh. Nanti kita bahas pelan-pelan. Dalam artian, kita lagi ada dalam imajinasinya. Imajinasinya. Maka wa ma khalaqtul jin. Nanti kita ngomongin jin. Jadi jin gak ada urusannya sama suster ngesot. Nggak ada gitu ya. Dalam tanda petik gitu. Oke ya, Ibu dan Bapak ya, mudah-mudahan di tahapan ini mulai lebih ada rasa gitu. Karena nanti kita akan lebih mendalam tentang konteks nih. Nah, sekarang kita ulang nih. Ya. 1 ayat 1. Atas nama deh ya Allah. Kira-kira di 1 ayat 1 ngobrol hadap-hadapan atau berbicara tentang Tuhan? Masih tentang dong. Talk about. Indirect speech. Maka saya atas nama deh ya Allah. Nah. Jadi Allahnya masih di mana gitu ceritanya. Kalau di kafe kita lagi ngomongin teman kita, tahu nggak sih dia? Nah, itu namanya indirect speech. Orangnya nggak ada. Misal janji bertiga, baru datang berdua. Yang 2 ngomongin yang ketiga gitu. Nah, yang ketiganya belum datang. Nanti udah datang, beda pembicaraannya gitu kira-kira. Karena kalau 3-3-nya udah kumpul, semuanya menjadi direct speech. Ya, nanti kita lihat dari segi bahasa, dari segi kesadaran, dari macam-macam. Tapi poin pentingnya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Talk about Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Segala puji hanya milik. Belum ada nih. Baru disadari gitu. Mulai nih. Ada transisi di sini. Tadinya ada atas nama, sekarang udah nggak pakai atas nama nih. Jaraknya makin dekat. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah mendekat melebur. Malik Yaumiddin, the day of integration. Di mana hari leburnya segala sesuatu dengan Tuhan. Udah nggak ada abu, nggak ada gelar, nggak ada nama, nggak ada konsep. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Tuhan. Ibu bapak kalau duduk sebelahan sama Tuhan, kitanya jadi nggak ada. Kenapa? Orang dia matahari kok. Kita menuju ke matahari, kitanya yang melebur, nggak ada, hilang, menguap gitu dalam tanda petik. Setetes air dikembalikan ke lautan, tetesannya jadi nggak ada juga gitu. Disitulah the day of integration.
Jadi udah nggak ngelihat siapa-siapa dalam bentuk konsep apa-apa gitu. Nah, nextnya baru nih. Saya rasa the best partnya tuh di 5 sih sebenarnya. Kalimatnya bukan iyahu, Bu. Nah, tapi iya, Kak. Kalau kita mau bicara dari runtutan bahasa, ini talk about, talk about, talk about, talk about, talk about juga. Harusnya iyahu. Hanya kepada dialah harusnya. Tapi ini udah nggak pakai dia lagi nih. Udah nggak pakai yang di luar lagi nih. Tapi engkau udah datang berarti. Udah tatap muka di sini. Maka 4 awal indirect speech, yang kelima direct speech. Nah, yang jadi pertanyaan, berarti kan 15 udah ketemu dong. Saya tanya, kalau udah ketemu perlu jalan lagi nggak? Harusnya kan udah nyampe ya. Tapi kenapa di 16-nya justru malah tunjukilah kami jalan yang lurus? Kenapa nggak di 15 dulu, tunjukilah jalan yang lurus baru ketemu gitu kira-kira. Tapi justru ketemu dulu, baru minta tunjuki jalan yang lurus. Why? Nah, ini nanti one of the biggest mystery di dalam Al-Fatihah salah satunya. Oke, Ibu Bapak, saya rasa itu dulu sementara ya. Mohon dikunyah sekali lagi, dicerna, dinikmati, disadari, dirasakan sih yang paling penting gitu. Jadi nanti mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang esensial gitu. Bukan bunyi, tapi kita benar-benar mengalami gitu. Selamat berbasmalah, selamat beralhamdulillah, berrahman rahim, selamat berintegrated gitu ya. Ingat ya, timur barat nih milik dia. Semuanya bicara tentang iluminatif gitu. Yuk mudah-mudahan kita pelan-pelan melepaskan maniness, yang many ini. Karena sejatinya Ibu Bapak, di layar saya ada 63 account, tapi semua 63 accountnya ada di dalam satu layar. Jadi saya ngelihat layar ini, saya melihat 63 maniness, tapi 63 maniness ini ada di dalam satu layar. Nah, kita mau ngomongin proyektornya, layarnya, atau dramanya. That's your choice. Gitu. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.